persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, dalam Menara Doa hari ini saya ingin sharingkan tentang mengapa kok kita harus hidup dalam hadirat Allah. Saya akan sharingkan tentang bagaimana pentingnya kita hidup dalam hadirat Allah, yaitu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan siapkan hati kita saudaraku, dan saya juga percaya ketika kita berdoa, memuji, menyembah hadiratnya, kita praktekkan hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Saudaraku, itu akan mengubah daripada kehidupan kita, segala aspek hidup kita. Katakan amin. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa ini. Biarlah Tuhan sendiri permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau berkenan dengan doa, pujian, penyembahan kami. Dan pimpinlah menara doa ini. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu lewat menara doa ini. Sementara doa-doa dinaikkan, pujian-pujian, penyembahan dinaikkan, aku berdoa biarlah kuasa-Mu bekerja, mujizat terjadi. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang terikat Tuhan akan lepaskan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Sementara doa, pujian, penyembahan dinaikkan, biarlah ya Tuhan Kau membuka bagi kami perbendaharaan yang melimpah, perbendaharaan yang melimpah yaitu langit. Terima kasih banyak Bapa. Pimpin menara doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, berada di dalam hadirat
lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari dari awal katakan berada, haleluya. Berada di dalam hadirat, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat, ada mujizat dan anugerah-Mu. Sembah Dia, haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Biarlah hadirat. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji
bagimu. Ini doa kami, mari katakan, bawaku, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ku bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Engkau baik ya Tuhan, Engkau ajaib. Hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi setiap kami. Yes. Hadirat-Mu Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, curahkan ya Tuhan kekuatan yang baru, kekuatan yang baru ya Tuhan, kekuatan supranatural dalam nama Yesus. Terima, saudara, terima dalam nama Yesus. Urapan yang baru dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kuatkan anak-anak-Mu Yesus. Kuatkan ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan ya Tuhan. Oh ya dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada sukacita ya Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami Lawatan-Mu ya Tuhan. lawat Ya Yesus, Tuhan, kami nanti. selalu kami Ya Yesus, ya nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. penuhi ya Tuhan. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawat Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di sana ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ganti setiap ketakutan, kecemasan kami menjadi ya Tuhan satu kekuatan yang baru. Hari ini Bapakku mengangkat tanganku, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami ya Tuhan satu tekanan hidup yang begitu berat. Rasa kecewa ya Tuhan yang begitu besar. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah urapan kasih-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap mereka. Sehingga ya Tuhan, mereka memiliki lagi ya Tuhan kepercayaan. Ya Tuhan, mereka memiliki lagi pengharapan kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa, kuatkan yang lemah ini Tuhan. Kuatkan yang lemah ketika kami kuat. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat-Mu. Ya Tuhan, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami. Oleh karena itu hari ini Bapa, dalam nama Yesus, penuhi setiap anak-anak-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Mereka yang khawatir, yang cemas akan masa depan. Ya Tuhan, akan masa depan anak-anak mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus, beri kami hati ya Tuhan, yang bisa berserah kepadamu. Menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami belajar, kami itu bisa percaya kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, untuk anak-anak-Mu yang sakit hari ini, yang berguna segala sakit penyakit Tuhan. Sembuhkan mereka semua satu persatu. Tuhan, dari doa yang keluar dari hatiku, doa yang keluar dari hatiku yang mengasihi jemaat-Mu ini, biarlah Engkau jawab doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anak-anak yang bergumulan dalam keuangan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahkan ya Tuhan dalam panggilan hidup mereka ya Tuhan, pelayanan mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau beri mereka kekuatan yang baru. Engkau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan sadarkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau akan menuntun kami ya Tuhan, Engkau akan membimbing kami ya Tuhan, dan Engkau akan memberikan nasihat-nasihat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau angkat tangan kami Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, aku minta perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Perlindungan-Mu, pemeliharaan, menghadapi ya Tuhan hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian, krisis pangan, krisis energi ya Tuhan, inflasi. Tuhan, aku minta pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ya Tuhan kami bisa ya Tuhan memiliki hati yang bijaksana.
Untuk dapat ya Tuhan mengatur waktu kami, uang kami, talenta kami, apapun ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan kami minta kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan dapat menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pelihara kami Tuhan. Pelihara keluarga kami, anak-anak kami. Pelihara gereja-Mu ya Tuhan. Pelihara bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Pelihara bangsa kami Tuhan. Pelihara ya Tuhan. Berikan terus hikmat buat Bapak Presiden ya Tuhan. Wakil Presiden. Para menteri. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting ya Tuhan. Supaya Indonesia tetap ya Tuhan. Stabil, aman. Ya Tuhan terus bertumbuh ekonominya ya Tuhan. Sejahtera rakyatnya. Oleh karena itu Tuhan aku juga berdoa meminta ya Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan. Pengetahuan akan kemuliaan Allah. Ya Tuhan. Ada di setiap rumah-rumah ya Tuhan. Lewat menara doa online ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Menjadi ya Tuhan. Satu pelaksanaan daripada amanat agung. Menjadikan semua bangsa daripada murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami kepadamu, ketakutan kami, pergumulan kami. Dan kami percaya memelihara. Berikan damai sejahtera-Mu setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. I will sing you, Jesus. I will sing you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Sekali lagi kau berdoa ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah firman ini Roh Kudus kau hidupi. Menjadi satu kekuatan. Menjadi satu rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya berikan judul khotbah saya adalah mengapa kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, saudara, ada satu mazmur yang ditulis oleh Daud. Ini dari dalam pewahyuan yang begitu luar biasa. Daud menulis saudara tentang Tuhan tuh ada dimanapun. Saudaraku, kita tidak bisa bersembunyi. Saudara, di semua tempat dia ada. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Tetapi buat kita, saudara, anak-anaknya, dia bukan cuma jadi omnipresent, Allah yang maha hadir. Tetapi juga Allah yang dapat memanifestasikan kehadirannya buat kita. Katakan amin saudara. Ketika Allah memanifestasikan kehadiran atau hadiratnya kepada kita, maka sesuatu perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik saudara yang di dalam ini saudara, hati kita. Saudara, ya kan, maupun daripada keadaan kita sekelilingnya. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Memang ini Daud menulis, saudara, seorang yang memang benar-benar menyadari betapa pentingnya hadirat Allah, saudaraku. Ketika kita membangun kesadaran akan hadirat Tuhan, saudaraku, ya kan, bahwa kita sadar bahwa kita mempunyai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, maka hadirat Allah akan menopang, saudaraku, menopang kita ketika kita menghadapi pergumulan atau masa-masa sulit dalam hidup kita. Saya akan bagikan, saudaraku, tentang paling tidak ada 4 manfaat, saudara, bahkan ini sebenarnya lebih, saudaraku. Ya kan, ketika saudara membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan, saudara sadar sesadar-sadarnya, aku punya Allah yang namanya Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai aku, ya kan, kemanapun aku berada, ya kan. Kalau saudara bangun kesadaran ini, dengar baik, saudara, hadirat Allah, kesadaran ini akan memberikan saudara manfaat, yaitu apa? Pertama, ketika saudara merasa sendirian, saudara harus ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu adalah apa? Sahabat kita. Katakan amin. Ketika kita merasa sendirian, kesepian, ketahuilah Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita. Saudaraku Kristus, kita semua bisa mengalami berbagai macam kesendirian dan kesepian. Mungkin ada di antara saudara hari ini merasa bahwa, Pak Pendeta, Pak Sabta, benar Pak, saya lagi kesepian, lagi merasa sendirian. Apa sih penyebabnya, saudaraku? Kita bisa merasa, saudaraku, sendiri dan sepi. Itu saat kita menghadapi masalah. Seolah saudara berjuang sendiri, saudara banting tulang sendiri, tetapi orang-orang di sekitar sepertinya seolah-olah tidak peduli dan tidak mendukung saudara, tidak menolong saudara. Itu rasa sendiri, sepi. Saudara, yang kedua saya catat begini, kapan kita merasa sendirian dan kesepian? Yaitu di mana saat kita harus mengisolasi, harus diam diri. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena faktor kesehatan. Atau faktor karena usia yang sudah lanjut. Badan sudah mulai lemah. Kadang saudara bisa merasa sepi, sendiri. Itu orang-orang tua yang sudah tidak bisa lagi beraktivitas, pergi kemana-mana. Ini ada perasaan seperti ini. Saudara, yang ketiga saya catat adalah bahwa kapan kita merasa sepi, sendirian, yaitu di saat dimana kita merasa loh, tidak ada atau tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati kita. Yang keempat ini yang memang kadang juga ini salah kita. Ya, kapan saudara merasa sepi dan sendiri? Saat saudara menyimpan stres dan rasa frustrasi, itu pasti kita akan sepi sendiri. Saudaraku, kita semua pernah atau mungkin sedang menghadapi kesendirian dan kesepian dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan, saudaraku, bahwa sejak dari kitab Kejadian ada satu perkataan yang Tuhan sendiri berkata kepada dirinya, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan amin. Ini artinya apa, saudara? Tuhan tidak ingin melihat kita seorang diri dan kesepian. Katakan amin. Ini bukan cuma soal jodoh ya saudaraku. Tetapi saudaraku, ini bukan soal jodoh karena gak punya suami, gak punya istri. Ini bukan itu saudaraku. Ini ayat. Saudara, ini berguna.
Tuhan tidak ingin satu orang pun merasa sendirian dan kesepian. Katakan amin. Ya kan, Alkitab firman Tuhan ini dipenuhi dengan kabar baik. Tentang apa saudara? Bagaimana mengatasi kesendirian dan kesepian. Oleh karena itu saudaraku, saya yakin seyakin-yakinnya, kalau kita mau membangun kesadaran akan hadirat Allah, bahwa kita punya Immanuel, kita punya Tuhan yang menyertai kita, maka dengar baik saudara, hadiratnya akan mengubah kesedihan, kesusahan hati kita yang merasa sendiri dan sepi. Dia ubah menjadi apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Katakan amin saudara. Mazmur 16 ayat 11 ini katakan saudaraku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kebenaran di hadapanmu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Katakan amin. Waktu saudara takut, waktu saudara merasa masalah kok aku berjuang sendiri, dengar baik. Coba mulai saudaraku masuk dalam hadirat Allah. Saudara yakin saudara tidak akan pernah sendiri. Sedihnya, susahnya diganti dengan kekuatan. Kenapa? Karena ada sukacita. Sukacita itu adalah kekuatan. Sukacita karena Tuhan. Yang disebabkan oleh Tuhan, itu akan jadi kekuatan kita melewati kehidupan kita. Saat Tuhan berikan kita kekuatan, caranya adalah apa? Dia berikan kita sukacitanya. Dan itu ada di mana? Dalam hadirat Allah. Kita mungkin merasa sendirian saat ini. Saudara merasa sendirian dan kesepian saat ini. Tapi sesungguhnya saudara nggak sendirian. Karena Alkitab sendiri berkata apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Ini janji. Katakan amin. Ya, saudara kalau semakin terus mikir sendiri, masalah ngadepi sendiri, nggak ada yang nolong, banting tulang sendiri. Kalau kita merasa sendiri terus dan sepi, dengar baik saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan selalu berikan penolong buat kita. Dan dia mau jadi penolong buat kita. Katakan amin. Dia mau jadi sahabat buat kita. Yang mengerti katakan amin. Dan dia bisa kirim orang-orang untuk menjadi penolong dan sahabat buat saudara. Sehingga saudara tidak merasa sendirian. Seringkali yang kita lihat adalah orang yang gak bantu. Tetapi orang yang bersedia untuk menolong dan bantu kita, kita gak lihat, gak perhatikan. Katakan amin. Yang kadang-kadang ada orang berkata gini, kenapa ya kok aku ulang tahun gak ada yang ngucapin, kok dia gak ngucapin selamat sih? Si A gak gitu. Lah kenapa kita harus perhatikan yang tidak ucapkan selamat? Kenapa? Di lain pihak ada begitu banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara, buat kita. Kenapa kita enggak? Ini yang kita lihat. Kalau ini yang kita lihat, kita merasa kita enggak sendiri. Kalau kita merasa, kok enggak diperhatian ya? Kok enggak dipedulin ya? Padahal aku ulang tahun. Saudara bisa mengerti, ini yang membuat kita jadi sepi sendiri. Luka ini. Tuhan tidak menghendaki, ya kan? Seorang diri. Tidak menghendaki manusia seorang. Tapi aku akan berikan penolong. Katakan amin. Paradigma ini harus diubah. Katakan amin saudaraku. Saya berprinsip. Oh ya kan, tidak ada kewajiban siapapun untuk mengucapkan selamat, memperhatikan, peduli dengan aku. Gak ada kewajiban. Tapi kalau dia melakukan itu, satu penghargaan, satu kehormatan buat saya. Katakan amin. Tapi saya mau paksa diri saya juga. Adalah kewajiban buat saya untuk perhatikan, pedulikan orang-orang sekitar. Tapi saya tidak mau paksa mereka, bukan kewajiban mereka. Ketika saya bisa peduli, memperhatikan, ya kan, saya akan membuat mereka merasa tidak sendiri. Ketika kita berusaha untuk membuat mereka tidak sendiri, tidak sepi, kita tidak mungkin kesepian. Saudara bisa berdiri sini, katakan amin saudara. Bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Ada Tuhan kok. Katakan amin saudaraku. Itu yang kedua adalah ketika kita takut dan khawatir, ketahuilah Tuhan Yesus itu adalah penolong kita. Katakan amin.
Katakan amin saudara, ini hadirat Tuhan. Tuhan tuh tahu kalau kita tuh akan kewalahan ketika badai pencobaan datang hantam kita. Badai itu datangnya tuh enggak misalnya enggak pamitan dulu. Enggak nih mohon izin ya, ini kami mau datang, hajar kau. Enggak. Tiba-tiba seringkali badai itu datangnya selalu tiba-tiba. Yang kedua, melampaui kekuatan kita. Seperti badai yang menghantam perahu para murid. Makanya mereka menjerit, ya kan? Kami binasa, mati kita. Kenapa? Karena datangnya tiba-tiba. Yang kedua, airnya melampaui, masuk dalam kapal. Dan kapal lihat kan tenggelam dengan air. Saudaraku, Tuhan tahu kita pasti kewalahan ketika badai datang. Tuhan juga tahu kalau kita mudah takut, mudah khawatir, mudah cemas di tengah-tengah pergumulan, masalah yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, Dia selalu hadir untuk menyertai kita. Kalau Dia hadir menyertai kita, pasti Dia bersedia untuk menolong kita. Katakan amin saudara. Ada dua kali murid-murid saudara naik perahu dihantam badai 2 kali. Pertama ketika Yesus bersama dengan mereka di perahu. Tuhan tolong. Tuhan hardik badai dan badai tenang. Tapi ada saatnya saudaraku, mereka berlayar tanpa Yesus. Ketika mereka dihajar badai, saudara sudah mau tenggelam. Apa yang mereka lihat? Yesus menyertai hadir saudara, berjalan di atas badai. Saudaraku, lalu Tuhan saudara menyuruh Petrus berjalan di atas badai. Lalu Yesus masuk ke dalam perahu mereka, lalu badai pun diredakan. Artinya apa di sini saudaraku? Tuhan tidak pernah meninggalkan para muridnya. Sekalipun nampaknya tidak ada Tuhan, bukan berarti tidak ada pertolongan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa merasakan ada hadirat Tuhan nih. Pasti ada mujizat ini. Tapi kadang-kadang kita doa, mana Tuhan? Bukan berarti Tuhan tidak tolong kita. Yang mengerti katakan amin. Apabila kita bisa menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka hadirat Tuhan akan melenyapkan ketakutan, kekhawatiran. Sebab hadirat Tuhan itu akan menguatkan yang namanya kepercayaan kita kepada Dia. Katakan amin. Hadiratnya memberikan kita ketenangan, ketenteraman, dan kekuatan untuk melewati yang namanya lembah kekelaman ini. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Saya melihatnya begini saudaraku. Seharusnya kita sebagai orang Kristen ya, target dan tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu kalau Dia hadir, Dia pasti tolong kita. Dia pasti menunjukkan kepada kita, saudaraku, jalan buat kita. Dia pasti akan memberkati kita. Katakan amin saudara. Yang membuat kita tuh sering stres, frustrasi, saudaraku, takut, khawatir, cemas. Karena apa? Karena kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Ya cerita-cerita pengkhotbah yang saudara sudah sering dengar kan, cerita-cerita itu pasti saudara pernah tahu kan tentang seorang anak laki-laki menjelang dewasa. Tesnya adalah apa? Diikat di pohon dari malam sampai fajar, diikat di pohon di tengah hutan lebat. Saudaraku, di mana ada banyak binatang buas di sana, di mana banyak sekali mara bahaya di sana. Jadi anak itu diikat, saudaraku, disitulah pada waktu anak itu dites untuk kedewasaannya sebagai laki-laki. Saudaraku, sepanjang malam dia cerit-cerit, teriak-teriak ketakutan.
Kenapa? Begitu banyaknya binatang buas. Mau hajar dia, tetapi dia nggak apa-apa. Saudara, buah datang, lalu menjelang fajar, dia baru tahu. Rupanya bapaknya ada di belakang dia. Yang selalu berjaga-jaga. Kalau ada binatang buas manapun yang mau makan dia, hajar dia. Saudara, bapaknya yang atasi. Saudaraku, itu yang namanya bicara tentang kenapa dia teriak-teriak. Karena dia tidak tahu ada bapaknya. Kalau dia tahu ada bapaknya yang jaga bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, dia rasa bisa tidur dia sepanjang malam. Seringkali kita gak bisa tidur karena kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, akan Allah Immanuel. Ini yang menipis, ini yang kurang, bahkan tidak ada. Nah, oleh karena itu kedekatan, kesadaran ini bicara kedekatan kita. Sadar bahwa kita dekat sama Tuhan, itu penting. Yang mengerti katakan amin saudara. Untuk bisa dekat kita udah belajar. Untuk bisa dekat ya kita harus ada doa, komunikasi dengan dia. Yang kedua, kalau mau dekat ya ada persembahan yang memang kita bawa. Ini untuk Tuhan. Yang ketiga adalah ya kan untuk bisa dekat kita harus sabar. Dengan cara apa? Berpuasa. Puasa kan belajar sabar. Sabar apa saudara? Sabar nungguin kapan buka. Itu sabar. Itu saudara latihannya saudara. Saudara dan saya bisa dekat kan. Ya kan satu dengan yang lain. Saya bisa merasa dekat kalau kita bisa memberi, berbicara dan sabar sama dia. Kita akan dekat sama orang yang bisa membawa pemberian, kasih pemberian sesuatu kepada kita. Yang mau suka berbicara sama kita. Dan mau sabar sama kita. Sabarnya kekurangan kita apa segala macam. 3 hal ini saudaraku yang menentukan. Makanya saya berkata gini, kalau saya mau dekat sama seseorang, saya mau berkomunikasi, saya suka mau bicara atau WA. Saya berikan sesuatu, saya bilang saya mau dekat sama pemimpin saya. Saya mau bicara, saya mau sesuatu. Dan saya juga mau sabar dengan kekurangan dia. Katakan amin. Soal orang tidak mau bicara sama kita. Soal mungkin juga dia bawahan saudara, dia tidak pernah mau komunikasi, tidak memberi apa-apa, tidak mau sabar, salah dikit langsung ini kan. Itu artinya orang itu gak mau dekat sama kita. Kita yang mau dekat sama Tuhan, 3 hal Tuhan ajar. Apabila kamu memberi persembahan, apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa, katakan amin. Sama istri pun gitu. Sama orang tua pun gitu. Sama anak pun gitu. Harus ada 3 ini. Komunikasi, bicara, doa. Yang kedua apa? Ada pemberian. Yang ketiga ada apa? Sabarnya itu. Puasa. Katakan amin. Saudara dapat sesuatu di sini, katakan amin. Yang ketiga saudaraku. Apa sih manfaat daripada hidup dalam hadirat Allah? Yaitu ketika kita berada dalam pencobaan, ketahuilah Tuhan Yesus itu adalah penasehat kita. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ada pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita atau manusia. Tetapi di dalam kalimat selanjutnya saudara baca ini. Ini pencobaan yang tidak melampaui kekuatan Allah. Ya saudara kita baca satu. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu apa? Dia akan memberikan padamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Jadi saya catat di sini ada 2 jenis pencobaan. 2 jenis kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Badai. Yang pertama adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua adalah pencobaan yang luar biasa yang tidak melebihi kekuatan Tuhan. Katakan amin. Pencobaan yang pertama, ya kan? Adalah jenis pencobaan yang tidak akan membuat kita jadi takut, khawatir dan stres. Sebab pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Saudaraku. Tapi kalau pencobaan ini tidak segera diselesaikan,
akan melampaui kekuatan kita. Tetapi ada jenis pencobaan yang tidak melebihi kekuatan Tuhan. Disinilah Tuhan menghendaki kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, ketika saudara menghadapi pencobaan yang melampaui kekuatan manusia, percayalah tidak akan melampaui kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara menghadapi badai yang melampaui kekuatan saudara, ingat itu tanda. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan pakai itu lagi. Pakai andalkan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu pentingnya membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Karena pada waktu saudara membangun kesadaran akan hadirat Allah. Masuk hadirat itu kayak masuk menara doa nih. Masuk hadirat doa benar-benar. Nyanyi sungguh-sungguh itu masuk hadirat Allah. Sadar ada kehadiran Tuhan. Maka apa? Di dalam hadiratnya saudara akan mendapatkan apa? Saudara sedang menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Yang akhirnya kita kuat saudara. Baru di sini kita nih tenang. Kalau di sini sudah tenang, maka Roh Kudus akan berikan kita nasihat. Seperti Daud kehilangan istri dan anak-anaknya, diculik, kehilangan semua hartanya, bahkan kehilangan kepercayaan daripada para pengikutnya. Daud kehilangan semuanya. Mungkin saudara juga seperti Daud hari ini kehilangan. Saudara, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan uang, harta saudara. Bahkan kehilangan kepercayaan dari orang yang saudara percayai. Apa yang dibuat Daud? Daud gak minta, Tuhan di mana istriku, di mana musuh? Dia gak doa seperti itu. Alkitab katakan, saudara dia nangis sekuat-kuatnya sampai Daud gak bisa nangis lagi. Lalu ayat berikutnya 1 Samuel pasal 36 kata, Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Bagaimana cara menguatkan kepercayaan Tuhan? Ya pasti dong. Doa, muji, nyembah. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Katakan amin saudaraku. Baru setelah itu saudara, baru setelah dia dikuatkan saudara, kuat saudara, baru dia tanya sama Tuhan, Tuhan apakah aku harus mengejar orang Amalek itu? Tuhan bilang apa? Kejar. Seringkali kan, kalau kita ada masalah yang Tuhan mau, saudara tahu. Strategi Tuhan, ya hikmat yang Tuhan beri pada kita itu terletak di dalam apa? Kekuatan Allah yang Dia berikan kepada kita saat kita menanti-nantikan Dia. Amin, amin saudara. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah punya rute, jalan keluar yang diplot. Ini loh, kalau Sabta punya masalah ini, kesulitan ini, dia udah ngeplot ini loh harus jalan di sini. Hikmatnya gini kok. Saudaraku, sepanjang saya terus-menerus menyadari akan kehadiran Tuhan. Katakan amin. Kalau dia saya terus bangun hadirat Allah dalam hidup saya. Saya bawa terus hadirat Allah dimanapun saya ada. Maka saudara, di situ ada apa? Ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada tuntunan. Saudaraku, ngomong apa, ketemu siapa, putusannya apa? Dia Yesus penolong kita. Katakan amin. Yang keempat, hadirat Allah. Ya kan? Dia akan bantu kita ketika kita kecil hati. Kecil, saya tahu gak ada kecil hati? Pernah gak kecil hati? Ya udahlah, aku sih nggak bisa apa-apa. Kecil hati tuh cenderung untuk mau apa? Putus asa dan mundur. Kecil hati. Ketika kita kecil, kita bisa kecil hati kok. Itu yang namanya kemarin kita bahas tentang frustrasi. Orang frustrasi bisa kecil hati. Saudaraku. Tapi ketika kita kecil hati, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu, Dia adalah penghibur kita. Katakan amin.
Dia hibur, maksudnya dia akan besarkan hati kita. Ayo semangat lagi Sabta, ayo semangat lagi anakku. Katakan amin. Ini saya baca saudara, saya dengar, saya baca ya. Ya ada banyak hamba Tuhan yang mengalami stres, frustrasi dengan keadaan pelayanan mereka. Khususnya di masa pandemi COVID-19. Ngerasa sendiri, kalau udah jadi pendeta, pelayanannya tuh banyak, dikenal banyak. Itu cenderung makin banyak dikenal orang, makin banyak, itu makin sepi, makin sendiri saudara. Jangankan pendeta, kalau saudara jadi pemimpin aja. Dulu saya ngerasa, waktu saya awal kerja, duduknya rame, satu ruangan duduknya rame-rame saudara, ada 20 orang. Lalu lama-lama naik pangkat jabatan, duduknya mulai cuma berapa orang. Akhirnya saya jadi pemimpin, saya di kamar yang besar, duduknya sendirian. Saya bisa ngerti, ini soal fisik, belum secara yang rohaninya. Kadang-kadang gak ada tempat untuk bisa ngungkapin kekecewaan, luka. Itu bisa sendiri. Itu bikin kecil hati. Kedua, kita kadang-kadang mengharap harapan-harapan akan orang-orang tertentu atau keluarga atau saudara atau siapapun. Kok gak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Itu kecil lagi hati. Banyak saudara bikin kecil hati. Kalau nggak kuat-kuat tinggal dan berada di hadirat Tuhan, bahaya. Bahaya. Saudaraku, itulah makanya ada menurut data riset dari Barna Group saudara di Amerika menyatakan bahwa ada 4 orang dari 10 pendeta berpikir untuk mengundurkan diri dan tutup pelayanannya, nggak mau melayani, nggak kuat. Baik secara rohani, tekanan saudaraku, maupun secara ekonomi. Saudaraku, karena pelayanan Nah ini kan lagi. Tekanan dalam keluarga, gereja itu berat saudaraku. Benar. Saya langsung mikir gini saudara. Nah pendeta aja bisa kecil hati dan mau mundur. Bayangin gimana dengan jemaat. Gimana dengan jemaat. Saudaraku. Gak kecil hati, banyak jemaat-jemaat setelah pandemi, sebelum pandemi rajin ke gereja. Begitu, beberapa sebagian karena gak lagi ada ibadah, udah kecil hati. Masalah bertutupi, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal kehilangan. Kecil, makin keras. Bukan cari ke Tuhan beberapa, malah jadi jauh dari Tuhan. Ini yang dialami, pendeta aja bisa ngalami itu. Apalagi jemaat. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara. Kalau saudara dengar khotbah ini. Saya mengasihi saudara. Maka Tuhan suruh di masa pandemi bikin menara doa. Setiap hari. Khotbah setiap hari. Ajak doa muji nyembah setiap hari. Ada kok umatku yang mau ikut menara doa ini kata Tuhan. Iya siap Tuhan. Karena memang ada. Aku mau beri makan mereka. Aku mau pakai kamu. Siap Tuhan, aku mau. Saya ingin beritahu kepada saudaraku. Kalau saudara yang memang mau. Aku gak bisa hidup kalau gak ada Tuhan. Kalau saudara berpikir aku gak bisa hidup kalau gak ada Tuhan. Karena kekuatanku tidak cukup. Untuk bisa menyelesaikan semua masalahku. Kekuatanku sendiri tidak cukup. Untuk membuat saya bisa sampai garis akhir. Gak cukup. Orang-orang muda. Ya kan, kekuatan orang muda bisa letih lesu dengan kekuatannya. Teruna akan jatuh. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, yang mau tinggal dalam hadirat Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Kalau saudara merasa kecil hati sekarang, saya ingin bacain ayat ini buat saudara. Mazmur 116 ayat 8 sampai 9. Tapi saya pakai terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab bahasa Indonesia sehari ini. Saya akan bacakan, kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Tuhan telah meluputkan aku dari kematian. Dihiburnya aku dan tidak dibiarkannya terjatuh. Maka aku boleh menikmati hidup di dunia ini di dalam perlindunganku. Katakan amin.
Tuhan meluputkan aku dari kematian. Ya kan, seperti karena hampir mau mati rasanya. Itu yang bikin orang jadi kecil hati dan mundur. Paulus yang percaya bahwa Allah bukan cuma bisa memberikan dia kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan Allah sanggup membangkitkan dia yang udah gak, sepertinya kayak orang mau mati ya rasanya. Allah sanggup karena dia percaya pada Allah yang membangkitkan orang mati. Tuhan telah meluputkan aku dari kematian, dihiburnya aku. Ketika saudara kecil hati, bangun hadirat Tuhan saudara. Ambil nyembah, nyanyi. Nyanyi. Waktuku tak aku, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbamu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Saudara, ini dia masuk ada. Sekarang bagaimana caranya hidup dalam hadirat Allah? Ya, bagaimana caranya hidup dalam hadirat Allah? 1 Petrus 4 ayat 7 katakan begini saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadi tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Banyak orang tidak mengalami hadirat Tuhan. Karena mereka selalu terganggu dengan apa? Kebisingan. Kebisingan yang di luar maupun yang di dalam diri dia. Dalam ini. Bising yang di dalam ini saudara. Ya kan? Oleh karena itu saudaraku, saudara akan bisa mudah masuk hadirat Allah kalau saudara menjauhkan diri dari segala kebisingan. Ya. Dengan cara apa? Kuasai diri. Bukan kuasai orang lain. Kuasai diri sendiri. Katakan amin saudaraku. Kita ini senangnya kuasai orang lain. Supaya orang nurut apa yang kita mau. Apa yang pendapat kita. Perintah kita, kehendak kita. Supaya orang tunduk. Enggak usah. Kuasai diri. Kalau saudara mau jadikan Yesus itu. Saudaraku. Sebagai sahabat. Sebagai penolong. Sebagai penasihat. Sebagai penghibur. Dengar baik saudara. Pertama. Jauhkan diri dari kebisingan. Saudara bisa kuasai diri. Jadi tenang. Supaya bisa doa. Katakan, kuasai diri. Jadi tenang. Kenapa kita mau berpuasa? Latih berpuasa. Doa tambahkan dengan puasa. Supaya bisa kuasai diri. Jadi tenang. Doa menghubungkan kita dengan sorga. Puasa memutus hubungan kita dengan apa? Kebisingan dunia. Katakan amin saudaraku. Berdoa. Nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Dalam permohonan dan ucapan syukur. Bangun terus komunikasi yang konsisten dengan Roh Kudus. Saudaraku terus kemanapun saudara pergi. Ada waktu khusus saudara berbicara sama Tuhan. Memuji menyembah. Tapi sepanjang saudara bekerja melakukan aktivitas. Usahakan hati ini nyantel terus. Komunikasi terus dengan dia. Katakan amin. Berbahasa roh usahakan. Berbahasa roh. Saudara bisa penuhi dengan Roh Kudus. Terus naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Saudaraku. Kalau saudara berlatih kebiasaan yang sederhana ini.
Tiap hari saudara lakukan latihan. Tanpa saudara-saudari, otot iman dan pengharapan saudara akan membentuk menjadi satu sayap. Ketika angin badai datang menghantam saudara, saudara akan bisa terbang lebih tinggi daripada angin itu. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Ya, Tuhan akan membuka kehidupan yang baru pada saudara. Kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala aspek kehidupan kita. Saya tutup dengan kata-kata ini, apapun keadaan saudara, tidak peduli apapun yang sedang saudara alami sekarang, ketahuilah Tuhan Yesus itu adalah sahabat saudara. Tuhan Yesus adalah penolong saudara. Tuhan Yesus adalah penasihat saudara. Tuhan Yesus adalah penghibur saudara. Katakan amin. Saudara cinta Tuhan Yesus. Saudara mau cinta Tuhan, cintai dia. Karena dia sahabat. Dia penolong, dia penasihat, dia penghibur kita. Mari tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Biarlah Engkau, ya Tuhan, menjadi sahabat, penolong, penasehat, penghibur buat kami. Kami mau ya Tuhan, hidup dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami cinta Tuhan. Hati kami melekat kepadamu. Tuhan turunkan berkat membuat siap anak-anak-Mu Tuhan. Jawab ya Tuhan, jawab doa mereka. Tuhan berikan permintaan-permintaan permohonan mereka, Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Ya Tuhan, untuk ya Tuhan pelayanan di gereja ini. Kau berkati berlipat kali ganda. Biarlah Engkau membuka perbendaharaan bagi mereka ya Tuhan. Perbendaharaan-Mu ya Tuhan. Kau curahkan hujan-Mu. Kau berkati segala pekerjaan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Waktu ku tahu, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbanmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima
kehatiman kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita berjalan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.